Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Bahrudin Widya Iswara Utama pada BPSD MD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan administrasi atau PKA Agenda 2 Kepemimpinan Kinerja. Pada kesempatan ini saya akan melakukan penyelesaian pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan strategi pembelajaran yang saya akan lakukan ketika saya melaksanakan tugas untuk menjadi pengarah atau narasumber pada diklat kepemimpinan diklat pelatihan kepemimpinan administrator yang insya Allah nantinya akan dilaksanakan oleh BPSD MD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang pertama kali adalah ketika saya memulai memasuki kelas, di mana ruang kelas sudah disetting dengan desain huruf U dan narasumber berada di depan, maka yang pertama harus saya lakukan adalah memperkenalkan diri dan memberikan gambaran kapan saya memulai pelaksanaan tugas sebagai Widya Iswara di BPSD MD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya setelah itu saya akan mencoba untuk berinteraksi secara aktif dengan peserta diklat melalui perkenalan satu persatu dengan memanggil nama masing-masing peserta diklat yang insya Allah saya akan ambil dari daftar nama peserta diklat yang berada di kelas yang akan saya bimbing selama 9 jam pelajaran. Dan selanjutnya pada tahap setelah selesai saya berkenalan mendekati ketika saya memanggil namanya, saya coba untuk melakukan pendekatan kontak supaya membuat suasana belajar tidak terlalu kaku. Jadi ada interaksi yang interaktif, maka saya mendekati peserta diklat itu secara satu persatu yang insya Allah nantinya akan mempermudah kontak selanjutnya antara saya selaku narasumber dengan peserta diklat kepemimpinan administrator. Kemudian setelah selesai saya berkenalan dengan peserta diklat, maka saya akan memberikan prolog pendahuluan, yaitu tentang materi yang akan saya transformasikan kepada peserta, yaitu materi jejaring kerja. Ya, jejaring kerja ini nanti akan saya paparkan, saya akan deskripsikan kepada peserta ini dengan menggunakan metode yang terdiri dari ceramah, kemudian bisa dialog interaktif, kemudian bisa saya akan coba melakukan brainstorming atau curah pendapat yang menggali potensi peserta dan sejauh mana peserta sudah memiliki referensi tentang materi jejaring kerja yang akan saya sampaikan selama 9 jam pelajaran pada hari yang telah ditetapkan sesuai jadwal. Dan selanjutnya saya akan mulai masuk untuk memaparkan tentang alasan kenapa jejaring kerja itu begitu penting untuk kita pelajari sebagai seorang pemimpin administrator atau seorang pejabat yang diberi kewenangan memanajemen, mengelola unit-unit organisasi pada satuan kerja perangkat daerah, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya akan mencoba memberikan pemaparan kepada saudara-saudara tentang betapa pentingnya jejaring kerja itu kita harus bangun, kita harus ciptakan
dalam pelaksanaan tugas kita sebagai pemimpin administrator atau sebagai kepala subunit atau unit pada satuan perangkat kerja daerah di mana kita diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas. Tentunya kita harus menyikapi dan memahami bahwa tendensi dari kehidupan di dunia sekarang ini adalah perubahan. Perubahan itu adalah niscaya. Jadi di mana ada kehidupan maka di situ ada perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi ini telah menyebabkan bahwa semua orang, semua harapan, semua keinginan masyarakat juga mengalami pergeseran karena perubahan-perubahan yang terjadi yang disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan perubahan-perubahan yang dialami oleh sebagian masyarakat itu, maka persepsi-persepsi masyarakat, harapan-harapan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan oleh lembaga-lembaga pemerintah, yang dikerjakan oleh organisasi-organisasi pemerintah, termasuk satuan kerja perangkat daerah, tentu mengalami perubahan. Yang dulunya mungkin masyarakat itu hanya menerima apa adanya dari pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan sebagai tugas pokok dan fungsi SKPD, tetapi saat ini karena kemajuan teknologi, karena perubahan-perubahan, maka tuntutan mereka akan semakin kompleks, sehingga masalah-masalah pembangunan itu, masalah-masalah pelayanan publik itu semakin kompleks dan penuh dengan variasi berbagai macam persoalan-persoalan itu. Sulit akan kita hadapi apabila organisasi hanya melakukan kegiatannya dengan mengulang-ulang apa yang dilakukan pada masa-masa lalu, atau sering kita kenal sebagai business as usual. Jadi ya yang dulu copy paste cara kerja dulu kita laksanakan sekarang. Kalau tidak mengalami perubahan cara kerja, maka organisasi itu akan mati. Dan kalau Anda sebagai pejabat administrator tidak melakukan perubahan terhadap style, terhadap strategi Anda mengelola organisasi itu, maka Anda juga akan mati, akan ditinggal. Pengertiannya akan ditinggal oleh organisasi itu sendiri. Tersisihlah Anda sebagai orang-orang atau tenaga kerja yang tidak akan bisa mengikuti kemajuan-kemajuan dan mengikuti, memenuhi harapan-harapan dari pabrik yang menjadi sasaran dari pelayanan yang disediakan oleh organisasi pemerintah di mana Anda bekerja. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah sebabnya maka jejaring kerja, mau tidak mau, suka tidak suka, pada abad 21 ini sudah menjadi salah satu alat kerja, atau sebutlah tool, atau sebutlah boleh kita sebut sebagai strategi organisasi di dalam memberikan pelayanan-pelayanan publik, di dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan yang menjadi tugas pokok dan fungsi organisasi. Kembali kepada jaringan kerja, atau sebutlah jaringan yang tercipta antara satu unit organisasi dengan organisasi lain, atau antar organisasi dengan organisasi lainnya, itu kita ciptakan sebagai suatu model yang mananya nanti akan tergabung beberapa institusi unit dengan spesifikasi yang berbeda yang menyatu menjadi satu, sehingga memiliki kekuatan dan kinerja yang optimal yang memberikan dampak positif terhadap kinerja prestasi kerja dari organisasi. Mungkin saudara-saudara sudah mengenal, mungkin secara tidak disadari oleh saudara-saudara sudah melakukan jejaring kerja atau sudah melakukan hubungan-hubungan kerja dengan orang lain. Yang hubungan-hubungan kerja dengan orang lain bisa secara langsung,
bisa juga melalui media-media sosial. Anda memesan makanan dari GoFood, Anda memesan kiriman dengan belanja online dari JNE, mungkin Anda lakukan itu dengan media sosial. Dan itu adalah sebuah penciptaan jaringan antara Anda dengan orang lain yang di dalam materi pembelajaran ini disebut sebagai jejaring personal. Jejaring personal itu adalah hubungan kerja atau hubungan kontak person antara Anda dengan orang lain, di mana hubungan itu memiliki kesamaan tujuan, yaitu untuk mendapatkan sesuatu sesuai dengan harapan masing-masing. Itu adalah jejaring personal. Lalu bagaimana dengan jejaring kerja? Nah, jejaring kerja itu adalah hubungan antara dua organisasi dengan organisasi lain di dalam melaksanakan intervensi untuk pembangunan maupun di dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik kepada masyarakat sebagai konsumen pelayanan, sebagai warga negara yang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik. Kenapa penting? Itulah sudah saya jelaskan tadi, bahwa begitu perubahan terjadi di dalam masyarakat, maka masyarakat sudah merubah tuntutan-tuntutannya semakin kompleks, harapan-harapannya terhadap pelayanan publik semakin tinggi. Kepuasan pelayanan menjadi tuntutan yang nomor satu, sehingga mau tidak mau bahwa satu organisasi dengan organisasi lainnya harus bersinergi atau menciptakan hubungan-hubungan kerja yang disebut sebagai cara berjejaring kerja. Nah, itu adalah pemahaman-pemahaman sementara kita tentang jejaring kerja. Lalu pada tahap selanjutnya saya akan masuk pada inti dari kegiatan, yaitu penjelasan tentang konsep jejaring kerja, konsep berjejaring kerja, dan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan bagaimana hubungan-hubungan, bagaimana penciptaan jejaring kerja antar institusi satu dengan institusi lainnya yang nantinya memberikan kontribusi positif terhadap prestasi kerja organisasi di dalam menyelesaikan tugas-tugas pembangunan dan pelayanan publik. Kembali kita mengulas kepada konsep jejaring kerja. Jejaring kerja itu sebenarnya adalah hubungan yang tercipta bisa secara sengaja, bisa direncanakan, bisa juga secara tidak direncanakan. Kita pada suatu ketika pergi ke kantor dengan menggunakan sepeda motor, tiba-tiba di tengah perjalanan ban kita bocor, dan secara kebetulan kita mencari tempat menambal ban dan ketemu dengan seorang petugas yang bekerja menambal ban, seorang pekerja penambal ban yang melakukan kegiatan menambal bannya secara manual. Dia tidak menggunakan kompresor, dia hanya menggunakan pompa tangan. Tapi kita karena butuh dengan pelayanannya, maka kita menambal ban kita di tempat orang. Terjadilah kontak, terjadilah komunikasi, terjadilah suatu kesepakatan penyelesaian masalah, yaitu untuk menyelesaikan persoalan ban yang bocor yang saudara gunakan atau saya gunakan ketika berangkat bekerja. Nah, ini adalah jejaring personal antar individu dengan individu lain untuk menyelesaikan sesuatu, artinya kepentingannya sama, tujuannya sama. Itu adalah jejaring personal. Sedangkan jejaring kerja itu dalam pengertian terminologi operasionalnya itu adalah sebuah hubungan kerja antar organisasi atau hubungan kerja antara sumber daya manusia, kelompok sumber daya manusia di dalam suatu organisasi dengan unit-unit kerja lainnya atau dengan organisasi-organisasi lainnya, yang nantinya hubungan kerja itu diniatkan
untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan tugas-tugas pelayanan publik kepada warga negara yang menjadi konsumen pelayanan publik itu sendiri. Saya kira ini yang akan saya sampaikan secara detail, pelan-pelan, tetapi tentu metodenya tidak hanya ceramah, tapi saya akan coba untuk melakukan dialog interaktif dan menggali kepada mereka sejauh mana kemampuan mereka untuk merespon dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengajukan argumen jika mereka tidak setuju dengan konsep dan strategi dalam penyelesaian pelaksanaan pembangunan menggunakan strategi penciptaan jejaring kerja. Saya kira inilah strategi saya untuk menyampaikan materi pada kesempatan penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator agenda 2 yang nantinya khusus membahas kinerja kepemimpinan pada materi pembelajaran jejaring kerja. Saya kira sekian penjelasan dan strategi saya di dalam pembelajaran untuk materi jejaring kerja pada pelatihan kepemimpinan administrator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.